Assalamualaikum teman-teman. Halo semuanya. Kalian apa kabar? Alhamdulillah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu ya. Perkenalkan, nama kakak Amelia Putri Lestari. Kalian bisa manggil kakak Kak Amel. Pada pertemuan hari ini, kakak dan teman-teman akan sama-sama belajar mengenai materi fisika yang sangat menyenangkan dan tentunya sangat asik. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya, agar ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat. Amin. Baik, mari kita sama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke teman-teman, yuk kita langsung aja ke pembahasan materi fisikanya. Apa sih yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini? Oke, pertama kita akan membahas memahami materi pengertian gaya berat. Yang kedua, kita akan membahas hubungan berat dan massa. Yang ketiga, kita akan membahas memahami konsep gaya berat dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita langsung ke pembahasan yang pertama ya, yaitu memahami pengertian gaya berat. Teman-teman tahu nggak gaya berat itu apa? Ya, gaya berat adalah besar gaya gravitasi yang dialami oleh benda-benda di sekitar permukaan bumi. Maksud dari gaya gravitasi bumi itu apa sih, Kak? Ya, gaya gravitasi bumi itu adalah gaya gravitasi yang disebabkan oleh tarikan bumi. Jadi si bumi ini dia tuh menarik benda-benda yang ada di sekitar bumi. Nah, besar gayanya itu disebut gaya berat. Jadi dengan kata lain, gaya berat adalah gaya tarik-menarik yang terjadi antara partikel yang memiliki massa di alam semesta. Nah, teman-teman pastinya sudah pada belajar kan mengenai materi hukum Newton dan gaya gravitasi? Tentunya sudah dong. Jadi teman-teman, materi gaya berat ini masih ada hubungannya dengan kedua materi tersebut. Karena masih ada hubungannya, jadi pada zaman dahulu, Sir Isaac Newton menemukan penjelasan bahwa apel itu bisa jatuh ke tanah. Kenapa seperti itu, Kak? Ya, Isaac Newton menemukan apel bisa jatuh ke tanah karena adanya gaya tarik-menarik antara buah apel dengan bumi, atau yang bisa kita sebut gaya gravitasi. Isaac Newton juga menyebutkan dalam hukum Newton bahwa gravitasi dapat dihitung dengan mengkalikan massa apel dengan massa bumi, lalu membaginya dengan jarak kedua benda tersebut yang dikuadratkan. Jadi teman-teman, hukum Newton ini cukup menjelaskan ya mengenai materi gaya gravitasi yang ada hubungannya dengan materi pertemuan kita hari ini, yaitu materi gaya berat. Untuk memahami lebih jelas lagi, lebih detail lagi mengenai pengertian dari gaya berat, yuk kita simak video berikut ini. Ada sebuah balok di atas meja, karena balok itu titik pusat masanya di tengah, maka gaya berat itu dimulai dari tengah dan mengarah ke pusat bumi. Pusat bumi itu dianggap di bawah kita ya, jadi kalau di buku ya ke bawah itulah pusat bumi. Maksudnya seperti itu, oke? Contoh yang pertama. Contoh yang kedua, walaupun baloknya miring di bidang miring seperti ini kurang ke tengah ya, teman-teman harusnya dari tengah sini ya. Walaupun baloknya miring
teman-teman, sekarang kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu memahami hubungan atau perbedaan dari massa dan berat. Oke teman-teman, kita bahas ya. Di kehidupan sehari-hari kan banyak ya masyarakat, terutama kita nih masih sering salah sebut mana sih benda yang harus kita pakai kata berat dan mana benda yang harus kita pakai kata massa. Nah, kadang kita juga suka sering menggunakan kata berat jadi kata massa atau kata massa menjadi kata berat. Padahal kedua kata tersebut dua hal yang berbeda gitu. Apa sih yang membedakannya? Yuk kita bahas. Yang pertama, dari definisi. Definisi massa dan berat. Definisi massa itu, massa adalah jumlah partikel yang terkandung dalam suatu zat. Sedangkan berat adalah gaya gravitasi yang bekerja pada benda. Perbedaan yang kedua yaitu dari segi simbolnya. Kalau massa itu kan bahasa Inggrisnya mass, maka simbolnya M. Kalau berat itu bahasa Inggrisnya weight, maka simbolnya W. Lalu perbedaan selanjutnya itu dari segi satuannya. Dalam sistem internasional, satuan massa itu kilogram. Dan berat dalam sistem internasional, satuannya itu newton. Tentu kedua hal tersebut berbeda, bukan? Jadi teman-teman, massa dan berat itu berbeda ya. Karena massa itu bersifat tetap dimanapun tempatnya. Contohnya seperti ini. Misalkan kakak membawa beras yang massanya itu 6 kg. Kakak mau bawa nih ke Korea, terus habis itu kakak mau bawa ke Amerika, terus kakak juga mau bawa ke bulan. Itu tuh massanya akan tetap sama, yaitu 6 kg. Berbeda lagi dengan berat. Berat itu karena dipengaruhi oleh kecepatan gravitasi, maka berbeda nilainya di setiap tempatnya. Karena gravitasi bulan dengan gravitasi bumi itu berbeda, yang dimana gravitasi bumi itu 9,8 dan gravitasi bulan lebih kecil daripada gravitasi bumi, yaitu 1,6. Jadi teman-teman biasain ya bilang seperti ini, "Bu, beli telurnya yang masanya 2 kg ya." Bukan seperti ini, "Bu, beli telurnya yang beratnya 2 kg ya." Itu dua hal yang berbeda teman-teman. Jadi mulai dibiasakan menggunakan kata yang benar ya. Oke teman-teman, sekarang kita ke pembahasan yang terakhir, yaitu memahami konsep dari gaya berat dalam kehidupan sehari-hari. Untuk memahami pembahasan terakhir ini, yuk kita sama-sama simak video berikut ini. Nah, jadi misalnya kita masih tinjau contoh yang sama kayak kemarin, yaitu apel yang ditarik ke permukaan bumi gitu ya. Jadi ini apel dengan ketinggian 5 meter, dia ditarik ke pusat bumi dong. Nah, sebenarnya berapa besar sih gayanya? Oh ya udah, tinggal kita masukin kan. Jadi kan nanti berarti rumusan F sama dengan konstan G dikalikan massa bumi. Ya, massa bumi dikalikan massa si apel dibagi R-nya.
teman-teman, itu saja penjelasan mengenai materi gaya berat dari Kak Amel. Gimana? Kalian sudah tergambarkan kan mengenai materi gaya berat? Yang sebelumnya kalian masih bingung, gaya berat itu apa sih gitu. Sekarang sudah mulai tergambarkan kan? Semoga ilmu yang kakak kasih ke kalian bermanfaat ya, dan kalian harus terus belajar terus. Dan ingat, fisika itu tidak menakutkan, tapi fisika itu menyenangkan. Sekian dari kakak, apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman. Terima kasih.